Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis keunggulan kompetitif perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk dengan dosen pengampu Bapak Daniel Asa, Eskom MSI. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Alit Aprilia Adisti dengan NIM F1S1-22028 sebagai moderator. Selanjutnya ada Sinta Marsanda dengan NIM F1S1-22150. Kemudian ada Ahmad Alvito Kodori dengan NIM F1S1-22109, Afdal Aditya Nasution dengan NIM F1S1-22191, Muhammad Ferli Andika F1S1-2211, dan terakhir yaitu ada M. Zafran Alfarizi dengan NIM F1222147. Next. Untuk materi pertama yaitu mengenai profil perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk akan disampaikan oleh teman saya yaitu Sinta Marsanda. Kepada Sinta Marsanda dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan profil perusahaan dari PT Gudang Garam. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek klobot atau SKL, sigaret kretek linting tangan, hingga sigaret kretek linting mesin. Bagi Anda, para penikmat kretek sejati, komitmen kami adalah memberikan pengalaman tak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan berkualitas tinggi. Selanjutnya, pentingnya keunggulan kompetitif dari perusahaan PT Gudang Garam. 1. Meningkatkan pangsa pasar. Keunggulan kompetitif membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan pangsa pasar yang lebih besar. Kedua, memperkuat posisi pasar. Keunggulan kompetitif membantu perusahaan memperkuat posisi di pasar dengan membedakan diri dari pesaing. Ketiga, meningkatkan keuntungan. Keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, menarik investor dan mitra strategis, yaitu keunggulan kompetitif yang kuat dapat menarik minat investor dan mitra strategis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai faktor yang memberikan PT Gudang Garam keunggulan kompetitif. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Zafran, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Ada beberapa faktor yang memberikan PT Gudang Garam keunggulan kompetitif, yaitu tingkat pertumbuhan, ketersediaan bahan, kapasitas industri, pesaing, ketergantungan dengan pembeli, potensi laba, peraturan pemerintah, fluktuasi siklus, keusangan produk. Next. Kemudian deskripsi faktor. Secara lebih rinci, tingkat pertumbuhan yaitu perusahaan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset, di mana pertumbuhan aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang. Kemudian ada ketersediaan bahan baku. Persediaan bahan baku merupakan keseluruhan total biaya dan ketersediaan dari bahan atau material yang Anda miliki dalam persediaan. Kompetitor. Orang atau perusahaan yang menghasilkan atau menjual produk atau jasa yang sama atau mirip dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, baik bentuk maupun fungsi atau manfaatnya. Dan yang terakhir adalah ketergantungan dengan pembeli. Ketergantungan pembeli kepada produk yang dijual belikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Materi Halo? ketiga mengenai konkret pertumbuhan, kompetitor, dan ketergantungan pembeli akan disampaikan oleh Ferli. Kepada Ferli dipersilahkan. Adapun konkret pertumbuhan, kompetitor, dan ketergantungan pembeli, sebagaimana yang ada di slide, perlu diketahui jumlah perokok aktif berdasarkan survei global Adult Tobacco Survey Gates tahun 2011 sebanyak 60,3 juta orang. Dan tahun 2021 menjadi 69,1 juta perokok. Baik, slide selanjutnya. Analisis keuntungan kompetitif PT Gudang Garam.
PT Gudang Garam memiliki keunggulan kompetitif yang tidak unik karena PT Gudang Garam ini memproduksi rokok yang tidak memiliki filter ataupun biasa disebut rokok kretek. Kebanyakan kompetitor memproduksi rokok dengan filter dengan diproduksinya rokok tanpa filter membuat produk menjadi berbeda daripada produk rokok merek lain. Walaupun begitu, inovasi ini mudah untuk ditiru oleh brand dari merek rokok yang lain. Baik, yang modal. Untuk selanjutnya mengenai analisis pesaing akan saya sampaikan PT Gudang Garam dan Sampurna. Setelah dilakukan analisis pesaing, kami mengidentifikasi bahwa pesaing utama dari perusahaan PT Gudang Garam dalam industri rokok di Indonesia yaitu adalah PT HM Sampurna Tbk atau yang dikenal sekarang sebagai PT Philip Morris Indonesia. Untuk analisis perbandingannya, PT Gudang Garam sering digunakan pendekatan tradisional dalam kampanye iklan dan promosi mereka dengan fokus pada nilai-nilai tradisional dan kebersamaan. Sedangkan PT Sampurna di sisi lain memiliki berbagai merek rokok kretek dan rokok putih. Merek rokok Sampurna A seperti di Samsu adalah merek unggulan mereka. PT Sampurna juga memasuki pasar pokok elektronik dengan merek Sampurna U. Kemudian PT Gudang Garam dikenal sebagai berbagai merek rokok kretek tradisional. Merek Gudang Garam dikenal sebagai merek rokok kretek yang paling populer di Indonesia. Untuk PT Sampurna sendiri lebih cenderung menggunakan pendekatan modern dengan kampanye iklan yang inovatif dan berorientasi pada gaya hidup yang dinamis dan modern. Next. Selanjutnya, untuk materi tinjauan strategi pesaing akan disampaikan oleh Afdal. Pada Afdal, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang meninjau strategi pesaing. Yang pertama, strategi pemasaran. PT Gudang Garam dan PT Sampurna memiliki strategi pemasaran yang berbeda. PT Gudang Garam sering menggunakan pendekatan tradisional dalam kampanye iklan dan promosi mereka, dengan fokus pada nilai-nilai tradisional dan kebersamaan. Sedangkan PT Sampurna di sisi lain lebih cenderung menggunakan pendekatan modern dengan kampanye iklan yang inovatif dan berorientasi pada gaya hidup yang dinamis dan modern. Yang kedua, kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan adalah aspek penting dalam membandingkan dua perusahaan. Sayangnya saya tidak memiliki akses terbaru ke laporan keuangan keduanya. Jadi disarankan untuk melihat laporan keuangan terbaru PT Gudang Garam dan PT Sampurna untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat tentang pertumbuhan pendapatan, laba bersih, margin keuntungan, dan faktor keuangan lainnya. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Materi yang kelima yaitu mengenai analisis ekosistem industri. Akan disampaikan oleh Alvito. Silakan Alvito dipersilahkan. Analisis ekosistem industri. Pertama, faktor eksternal yang mempengaruhi keunggulan kompetitif PT Gudang Garam. Regulasi tembakau dan kebijakan kesehatan. Perubahan preferensi konsumen regulasi pemerintah terkait tembakau termasuk peraturan kesehatan pada kemasan, larangan iklan, dan pendidikan pajak tembakau dapat berdampak pada strategi pemasaran, biaya produksi, dan citra merek perusahaan. Tren pasar, berdasarkan preferensi konsumen. Perubahan preferensi konsumen terkait kesehatan, gaya hidup, dan preferensi merek dapat mempengaruhi permintaan produk tembakau. Perusahaan Gudang Garam perlu memahami tren ini dan mengembangkan produk yang relevan. Pertumbuhan pasar konsumen. Pertumbuhan populasi dan perubahan dalam struktur umur populasi di suatu negara dapat mempengaruhi pemerintahan dan potensi pasar tembakau. Yang ketiga, teknologi. Satu, inovasi dan produksi dan pengemasan. Perkembangan teknologi dalam proses produksi dan pengemasan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan mempercepat waktu pasar. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi yang relevan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang kedua, digitalisasi dan e-commerce. Kemajuan teknologi
digital dan pertumbuhan e-commerce dapat mempengaruhi distribusi dan pemasaran produk tembakau. Perusahaan perlu mengintegrasi strategi digital dan operasional dan pemasaran mereka. Kedua, evaluasi penyesuaian strategi. Ada 7 strategi. Pertama, analisis pasar dan tren industri. Kedua, inovasi produk. Ketiga, ekspektasi pasar. Keempat, penyediaan layanan tambahan. Kelima, optimalisasi rantai pasok. Keenam, pemanfaatan teknologi. Ketujuh, kalau kolaborasi dan kemitraan. Saya lanjut ke moderator. Terima kasih, Vito. Dan yang terakhir di sini kesimpulan dari analisis keunggulan kompetitif perusahaan PT Gudang Garam Tbk adalah mempertahankan dan memperkuat merek dan reputasi. PT Gudang Garam Tbk perlu terus berinvestasi dalam membangun dan memperkuat mereknya di pasar garam. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pemasaran yang efektif, memastikan kualitas produk yang konsisten, memberikan layanan pelanggan yang baik, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Berikut sekian presentasi dari kami mengenai analisis keunggulan kompetitif perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.